Dalam penelitian kualitatif, wawancara itu bukan sekedar tanya jawab saja, tapi juga proses untuk menggali makna, pengalaman, dan perspektif responden secara mendalam. Karena itu, penyusunan deskripsi wawancara harus sistematis dan menggambarkan hasil wawancara secara jelas. Berikut langkah-langkah menyusun deskripsi wawancara dalam pendekatan kualitatif. Siswa wajib save video ini. Pertama, menyiapkan transkrip wawancara. Seperti rekaman wawancara ditranskripkan kata demi kata atau dalam bentuk ringkasan jika diperlukan. Gunakan tanda baca dan pemformatan yang memudahkan pembacaan. Contohnya, pengalaman Anda dalam menjalankan bisnis selama pandemi. Yang kedua, menyusun deskripsi kontekstual. Jadi kalian berikan gambaran singkat tentang siapa respondennya, lokasi wawancara, serta suasana saat wawancara berlangsung. Deskripsi ini membantu pembaca dan memahami latar belakang wawancara. Contohnya, wawancara ini dilakukan dengan Bapak A, seorang pengusaha UMKM di bidang kuliner pada tanggal 10 Maret 2025. Wawancara ini berlangsung di kedai miliknya dalam suasana santai sambil menikmati secangkir kopi. Asik kan? Yang ketiga, menyusun deskripsi berdasarkan tema. Data yang telah ditranskripkan dikelompokkan berdasarkan tema-tema tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Jadi di sini teknik ini disebut dengan coding untuk menemukan pola atau kategori dalam jawaban responden. Untuk pengelompokannya misalnya tema 1, tantangan bisnis saat pandemi. Jadi penjualan turun drastis karena orang jarang keluar rumah. Yang keempat, menganalisis dan menyusun narasi wawancara. Jadi teman-teman itu gabungkan hasil wawancara ke dalam bentuk narasi yang mengalir dan mudah dipahami. Jangan hanya menyusun daftar kutipan, tapi buatlah alur cerita yang lebih menarik. Contoh narasinya, menurut Bapak A, pandemi menjadi tantangan besar bagi bisnisnya. Awalnya omset menurun drastis karena pelanggan jarang keluar rumah. Namun ia tidak menyerah. Saya mulai jualan online dan promosi lewat media sosial. Ujarnya seperti itu. Yang kelima, melakukan interpretasi data. Setelah teman-teman mendeskripsikan hasil wawancara, langkah terakhir adalah memberikan interpretasi atau makna dari data yang diperoleh. Hubungkan dengan teori atau penelitian sebelumnya untuk memperkuat analisis. Contoh interpretasinya, dari hasil wawancara terlihat bahwa UMKM yang mampu beradaptasi teknologi digital memiliki peluang lebih besar bertahan di masa krisis. Ini sejalan dengan teori adaptasi bisnis yang menyatakan bahwa inovasi adalah kunci dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, deskripsi wawancara kalian akan lebih terstruktur, menarik, dan mudah dipahami.